Okay, hello everyone. In this video, I'll explain to you about how to use SPSS to your research. Kurang lebih video ini akan membahas langkah-langkah menggunakan SPSS. Jadi video ini merupakan final task dari mata kuliah Research Statistics (NELT) yang diambil oleh Mem Nurul Kojima dan akan menggunakan buku ini, yaitu teaching material for research statistics in NELT using SPSS. Nah, di case kali ini saya akan menggunakan experimental study untuk mendemonstrasikan bagaimana penggunaan SPSS. Yang pertama jelas kita harus menentukan judul apa, case seperti apa yang akan kita dalami. Di part kali ini saya akan menggunakan case berupa vocabulary testing. Jadi akan sebuah metode di mana mahasiswa non major in English, jadi bukan mahasiswa bahasa Inggris, akan dites jika mereka menggunakan aplikasi game untuk meningkatkan vocabulary mereka. Jadi akan ada kurang lebih 40 responden dalam case ini. 40 responden, 20 diantaranya adalah control group dan 20 lainnya yaitu experimental group yang dimana akan diberikan treatment berupa penggunaan aplikasi yaitu game untuk meningkatkan vocabulary mereka. Oke. Di sini di case ini saya sudah mendapatkan sebuah data untuk masuk ke SPSS. Jadi kita masuk ke SPSS, kemudian pada variable view kita akan ada 3 variabel, yaitu group, pretest, sama posttest. Untuk group nanti akan diberi 2 kode, yaitu nomor 1 sebagai experimental group dan nomor 2 sebagai kode untuk control group. Untuk grup ini kita akan diberi kotak bagian akhir yaitu nominal, dan 2 grup yang bawah yaitu grup pretest dan posttest akan diberi keterangan skill. Kemudian yang pertama jelas-jelas kita harus melakukan normality testing. I conduct a normality test to check whether the data are normally distributed. I go to analyze, kemudian describe statistic, and then choose explore. Nah, I put pretest and posttest into the dependent list. Jadi di pretest sama posttest digeser ke dependent list, kemudian group digeser ke bawah di vector list. Kemudian di bagian plots, dicentang bagian plots gitu, kemudian klik OK. Nah, jika value sig-nya itu lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka datanya yaitu terdistribusikan secara normal. Dan di case kali ini ada 4 data dan 3-nya normal, maka di step langkah selanjutnya saya akan menggunakan jadi karena datanya merupakan interval dan terdistribusikan secara normal, maka I choose parametric test karena datanya merupakan interval dan terdistribusikan secara normal, maka saya menggunakan parametric test yaitu t-test. Oke. Di tes ini I analyze the improvement within the experimental group. I select only experimental group using select cases. Jadi hanya dipilih bagian eksperimental saja. Then I go to analyze, compare means, and choose pair sample t-test. I compare the pretest and protest scores. Nah, di tes kali ini show whether there is a significant improvement after the treatment. Jadi ada sebuah peningkatan setelah treatment yang diberikan ke experimental group. Kemudian selanjutnya kita melakukan independent sample test. Sebelum kita melakukan independent sample test ini, kita harus melakukan return back to all cases. Jadi dibalikkan yang sebelumnya, di step sebelumnya kita menggunakan experimental only, kita balikkan ke all cases untuk kita ngetes si independent sample test ini. The variable is posttest and the grouping variable is group.
Nah, gitu. Lebih seperti itu. Nah, di screenshot yang ini, this step helps determine whether the experimental group perform better than the control group. Jadi, para responden yang berada di experimental group ini ternyata memiliki better performance setelah melakukan treatment. Jadi untuk kesimpulannya, the significant if the significant value less than 0.05, it means there is a statistically significant difference. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Jadi di case kali ini alternative hypothesis is accepted. Ya, kurang lebih seperti itu. In conclusion, SPSS help us analyze experimental data systematically and accurately. Thank you.